Hai. Halo semuanya, pada playlist ke-9 kali ini kita memiliki dua pembahasan pokok, yaitu session dengan menggunakan Node.js dan autentikasi user dengan Node.js dan MariaDB. Nah, sekarang kita akan belajar pada pembahasan yang pertama, yaitu session dengan menggunakan Node.js. Koneksi antara komputer klien dan komputer server dalam thumbnail di web atau protokol HTTP bersifat statis. Koneksi akan dibangun ketika komputer klien ke komputer server. Setelah komputer server melayani permintaan tersebut dan mengirim respon ke komputer klien, koneksi akan terputus. Ini berarti bahwa setiap permintaan bersifat independen, tidak saling bergantung satu sama lain. Dengan demikian, tidak ada keadaan atau state pada permintaan lama yang dipertahankan ketika terjadi permintaan baru. Hal ini akan menyebabkan variabel yang terdapat dalam suatu halaman web tidak dapat dikenal oleh halaman lain. Untuk membuat satu variabel yang nilainya dapat dikenal oleh seluruh halaman web, kita perlu mendaftarkan variabel tersebut ke dalam session. Dalam Node.js, session dapat dibuat menggunakan modul eksternal. Salah satu modul yang dapat digunakan untuk membuat tab session adalah Node Session. Hal ini akan membahas tentang modul tersebut. Untuk membuat sistem autentikasi user, kita mulai dengan instalasi modul Node Session. Untuk membuat session di dalam aplikasi Node.js, kita perlu menginstalnya terlebih dahulu. Modul tersebut dapat dipasang menggunakan program npm menggunakan perintah berikut. Kita buka Visual Studio Code, crop. Lalu kita buka terminal. Pada posisi default, kita menggunakan PowerShell. Kita ubah menjadi command prompt dengan cara mengklik panah bawah ini, lalu kita mengklik command prompt. Setelah itu kita ketikkan script berikut: npm install node session, lalu enter. Setelah modul terpasang, kita perlu mengimport modul tersebut ke dalam aplikasi yang kita buat menggunakan kode berikut ini. Berikutnya adalah konfigurasi session pada Node Session. Pembuatan session menggunakan modul Node Session dapat disertai dengan konfigurasi tertentu. Konfigurasi dapat ditulis dengan array asosiatif atau pasangan kunci nilai. Opsi-opsi konfigurasi yang telah didefinisikan di dalam Node Session sering digunakan. Dapat dilihat pada berikut ini. Berikut ini penjelasannya. Secret. Operasi ini digunakan untuk menginskripsi yang nilainya terdiri dari 32 karakter. Driver. Opsi ini digunakan untuk menentukan jenis penyimpanan session. Nilai normalnya adalah file, yang berarti session akan disimpan ke dalam bentuk file. Nilai lain yang dapat digunakan adalah memori dan database. Berikutnya adalah lifetime. Opsi ini digunakan untuk menentukan masa berlaku session jika user tidak melakukan aksi atau berada dalam keadaan idle. Nilai dari opsi ini ditulis dalam satuan milidetik. Berikutnya adalah expire on close. Opsi ini digunakan untuk mematikan session ketika user menutup aplikasi web browser. Dan yang terakhir adalah file. Opsi ini digunakan untuk menentukan lokasi dari file session atau hanya digunakan jika operasi driver bernilai file. Daftar opsi lain yang dapat dilakukan untuk konfigurasi session di dalam Node Session dapat dilihat pada link berikut. Membuat dan mengaktifkan session. Untuk membuat session menggunakan Node Session, gunakan kode berikut. Baris pertama di atas berguna untuk membuat session atau objek dari kelas session. Baris kedua untuk mengaktifkan atau menjalankan session dan akan mendefinisikan properti session pada objek request. Dengan demikian, kita dapat mendaftarkan variabel ke dalam session melalui properti tersebut. Mendaftarkan variabel ke dalam session. Setelah session terbuat dan berada di dalam keadaan aktif, kita dapat mendaftarkan variabel dengan nilai tertentu ke session tersebut. Cara yang dilakukan untuk melakukan pekerjaan ini adalah dengan memanggil metode book dari kelas Node Session seperti berikut. Kode di layar akan mendaftarkan variabel user ID ke dalam session dengan nilai admin. Mengambil nilai variabel di dalam session. Untuk mengakses nilai variabel yang telah didaftarkan dalam session, kita perlu menggunakan metode get dari kelas Node Session.
Sebagai contoh, untuk mengambil nilai dari variabel user ID, kita dapat menulis kode sebagai berikut. Contoh kode berikut akan menunjukkan cara mengambil nilai dari variabel di dalam session. Kita akan membuat sebuah file templates. Kita klik di sini, kemudian new file. Filenya kita beri nama main.pug, lalu enter. Kemudian ketikkan script berikut. Selanjutnya, di luar folder template, di dalam folder akademik, kita buat sebuah file dengan nama session.get.js. Lalu ketikkan script berikut. Sekarang kita coba jalankan di terminal. Lalu kita coba buka di browser. Kita ketikkan localhost 3000. Ini adalah halaman utama. Kita coba lihat halaman 1, halaman 2. Pada kode di layar, variabel var1 didaftarkan ke dalam session pada saat halaman utama dibuka karena sudah berada di dalam session. Maka nilai dari halaman tersebut dapat diakses dari halaman lain, baik halaman 1 maupun halaman 2. Ketika dijalankan, aplikasi di layar akan memperlihatkan hasil sebagai berikut. Kita
kita refresh. Lalu ini adalah halaman pertama, ini adalah halaman kedua. Saya akan menunjukkan ulang script dari halaman main.pub. Page 1.pub, page 2.pub, lalu session get.js. Saya scroll ke bawah seperti ini. Berikutnya kita akan belajar bagaimana cara memeriksa keberadaan variabel di dalam session. Keberadaan suatu variabel di dalam session dapat diperiksa menggunakan metode hash dari kelas Node session. Sebagai contoh, untuk memeriksa apakah variabel var1 terdapat di dalam session atau tidak, dapat menggunakan kode sebagai berikut. Menghapus variabel dari dalam session. Untuk menghapus satu variabel dari dalam session, kita gunakan metode forget dengan menyebutkan nama variabel yang akan dihapus sebagai nilai parameternya. Perhatikan kode di layar. Baris kode di layar akan menghapus variabel var1 dari dalam session. Jika ingin menghapus semua variabel dari dalam session, gunakan metode flush. Perhatikan contoh di layar.